Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu lagi. Apa kabar anak-anak solih, solihah? Insya Allah tetap semangat ya. Walaupun masih belajar di rumah, kalian tetap semangat belajar. Banyak hal yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, pada pertemuan hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah di tematik 3, tokoh dan penemuan. Dengan subtema 2, yaitu penemuan yang bermanfaat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keriduan dari Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, kemudian pembelajaran tentang kalimat efektif dan juga kata baku. Di subtema 2 ini, kita masih mempelajari hal-hal tersebut. Untuk mengingatkan kalian, kita coba review lagi ya, apa sih itu yang dimaksud dengan kalimat efektif dan teks eksplanasi. Kita pelajari dulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio. Kemudian, teks eksplanasi ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat untuk memberikan penjelasan ilmiah, informasi singkat yang disusun secara berurutan hingga kesimpulan. Struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Berisi informasi singkat tentang hal yang dibicarakan atau suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Yang kedua, deret penjelas atau isi. Deret penjelas ini memaparkan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Penjelasan ini berupa tahapan sehingga pembaca mendapat gambaran bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Kemudian struktur yang ketiga yaitu kesimpulan atau penutup, berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai penjelasan telah selesai. Nah, ciri umum teks eksplanasi yaitu yang pertama, semua informasi berdasarkan fakta atau data, serta tidak ada penambahan sedikit pun dari penulis. Yang kedua, fenomena yang dibahas bersifat ilmiah, yang meliputi ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Yang ketiga, penulis berusaha memberikan informasi yang dapat mempengaruhi pembaca. Nah, setelah kalian memahami tentang teks eksplanasi, maka nanti kalian bisa membuat kesimpulan. Apa sih isi teks eksplanasi itu? Nah, tulisan yang kalian buat ini menggunakan kalimat efektif. Bagaimana cara membuat kalimat efektif dari teks eksplanasi? Kita pelajari dulu, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalau dulu kita mendengarnya dengan ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang kita berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur kalimat minimal, subjek, dan predikat. Masih ingat kan apa itu subjek? Ya, subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan predikat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, ibu memasak. Ibu adalah subjek dan memasak adalah predikat. Atau adik sedang bermain. Adik adalah subjek, bermain predikat. Kemudian ciri yang kedua,
Memiliki kehematan kata, ringkas, dan tidak bertele-tele. Contoh, saya tidak suka buah apel dan tidak suka buah durian. Kalimat ini tidak efektif karena ada pengulangan kata. Kita jadikan kalimat efektif menjadi saya tidak suka buah apel dan durian. Contoh yang kedua, para tamu-tamu duduk di kursi. Kalimat ini tidak efektif. Para itu berarti banyak. Tamu-tamu juga berarti banyak. Nah, kita hilangkan salah satunya menjadi para tamu duduk di kursi. Kemudian ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang disusun dan ditulis sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Penggunaan Bahasa Indonesia dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh kata baku yang sering digunakan adalah aktif, atlet, ekspor, lubang, kreatif, utang, zaman. Sedangkan kata baku yang biasa kita gunakan, nih sering ada aktif ditulis aktif, kemudian atlet menjadi atlet, ekspor tulisannya menggunakan X, lubang, lobang. Perhatikan kalimat berikut. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Nah, menurut kalian apakah ini sudah merupakan kalimat efektif? Ya, ini belum. Karena apa? Sangat ramai sekali. Sekali ini sangat juga. Nah, ini kita hilangkan salah satunya menjadi suasana di pasar sangat ramai. Atau bisa juga kita tuliskan suasana di pasar ramai sekali. Kemudian contoh yang kedua, mereka sedang tidak bertengkar, tetapi mereka sedang berdiskusi. Nah, ini terlalu banyak penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Kita bisa singkat menjadi mereka tidak bertengkar, tetapi sedang berdiskusi. Kemudian, yang ketiga, contohnya, mereka saling dorong-mendorong dalam keramaian pameran. Apakah sudah efektif? Di mana tidak efektifnya? Nah, kata dorong-mendorong ini berarti juga saling. Ada kegiatan timbal balik sama dengan saling, sehingga kedua kata ini menjadi tidak efektif. Kita hilangkan salah satunya menjadi mereka saling dorong dalam keramaian pameran. Bagaimana? Sesudah ini kalian jelas bagaimana penggunaan kata efektif, penggunaan kata baku dalam menuliskan kesimpulan dari teks eksplanasi. Untuk lebih memahami penjelasan yang Ibu sampaikan, silahkan kalian kerjakan tugas di buku paket halaman 58 dan halaman 101. Ayo rumuskan. Di sebelumnya, di eksplorasi, kalian di situ ada pilihan banyak kata yang tidak baku. Nah, kalian pilih, kemudian kalian rumuskan di situ dan dituliskan hasilnya. Oke, silahkan kalian kumpulkan tugas di GCR hari ini. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe ya.